kita buktikan kembali kepada dunia. Siapa orang Minang yang sebenarnya? Sekali merdeka, selamanya merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengetahuan kita. Sekarang kita akan membahas tentang film Hamka yang baru-baru ini diputar dan viral. Film Hamka merupakan film biografi yang dibuat berdasarkan kisah hidup Buya Hamka. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amarullah merupakan ulama, jurnalis, penulis, guru, dan tokoh politikus sekaligus. Buya Hamka juga dikenal sebagai ketua pertama Majelis Ulama Indonesia MUI dan tokoh Muhammadiyah yang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustomi ini telah ditayangkan pada 20 April 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Film ini disebut menjalani proses produksi yang rumit dan mahal. Berikut fakta menarik film Buya Hamka yang menjadi film termahal Falcon Pictures. 1. Sinopsis film Buya Hamka. Film Buya Hamka ini akan terbagi dalam 3 volume yang berdurasi total selama 7 jam. Film ini fokus menceritakan kehidupan sosok Buya Hamka dari kecil hingga dewasa. Pada volume pertama, film ini mengisahkan periode ketika Hamka menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil memajukan organisasi tersebut. Setelah keberhasilan tersebut, Buya Hamka diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat, sehingga membuat ia dan keluarganya harus pindah ke Medan. Namun pengangkatannya sebagai pemimpin tersebut membuat ia mulai berbenturan dengan kepentingan Jepang hingga membuat medianya harus ditutup karena dianggap berbahaya. Kehidupan keluarganya juga terguncang ketika salah satu anak mereka meninggal dunia. Selain itu, usahanya mendekati Jepang membuatnya dianggap penjilat dan dimusuhi, sehingga ia pun diminta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Pada volume kedua, film ini lebih fokus menceritakan usaha perjuangan Hamka setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada masa ini, Indonesia masih dibayangi ancaman agresi kedua dari tentara sekutu. Hal inilah yang membuat Hamka berkeliling ke seluruh pelosok demi menyiarkan pentingnya persatuan antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak militer Indonesia. Namun upaya tersebut justru membuatnya terkena tembakan, untungnya Hamka selamat. Buya Hamka pun kemudian pindah ke Jakarta dan mendirikan Al-Azhar. Namun Hamka difitnah terlibat dengan usaha pemberontak pada Soekarno sehingga membuatnya ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan. Hamka berhasil bertahan dan mendapatkan hikmahnya dengan membuat kitab yang paling berpengaruh dalam pendidikan Islam, Tafsir Al-Azhar. Sementara pada volume ketiga ini, penonton akan mengikuti masa kecil Hamka hingga tumbuh besar di Maninjau, Sumatera Barat. Pada masa ini, ia sudah menunjukkan minat pada tradisi dan sastra, hingga mengabaikan pendidikannya di pondok pesantren. Mintanya ini bertentangan dengan berbenturan dengan sang ayah, Haji Rasul, dan semakin meruncing ketika sang ibunda memilih bercerai dengan ayahnya. Hamka pun tumbuh dengan jalan yang dipilihnya sendiri untuk pergi belajar ke Mekah dan naik haji dengan usahanya sendiri. Selama belajar di Mekah, Hamka mulai berorganisasi, menemukan sistem manasik haji, dan mendapatkan misi terbesar dalam hidupnya, yaitu membangun Islam di Indonesia. Di tengah perjuangan untuk meraih tujuannya itu, Hamka bertemu dengan Siti Raham, seorang perempuan yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidup hingga akhirnya Hamka menikahinya. 2. Film termahal Falcon Pictures. Buya Hamka menjadi film biopik termahal yang pernah diproduksi Falcon Pictures, yaitu mencapai 70 miliar rupiah. Nominal ini mengalahkan film Bumi Manusia yang sebelumnya disebut sebagai film termahal dengan biaya produksi sebesar lebih dari 50 miliar rupiah. 3. Proses produksi 9 tahun. Ide cerita ini muncul sejak 2014 saat produser Star Vision, Chan Parwes bertemu dengan mantan ketua MUI Din Syamsuddin. Sejak pertemuan tersebut, proses produksi film ini dimulai di mana naskahnya ditulis oleh Alim Sudio dan Cassandra Masardi. Namun prosesnya mengalami kendala sehingga seringkali mengalami perubahan. Akhirnya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memperkuat alur cerita dan konsep sebelum memulai casting. 4. Bertabur bintang dari Vino G. Bastian hingga Reza Rahardian.
Film Buya Hamka diperankan oleh banyak aktor dan aktris ternama, antara lain Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka, Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham, Mawar De Jong sebagai Kulsum, Melia Baskarani sebagai Aminah Yoriko, Angelin sebagai Ola, Novita Hardini sebagai Fatimah, Anjasmara sebagai Insinyur Soekarno, Martino Leo sebagai Amir. Kemudian, Reza Rahadian sebagai Hawes Cokroaminoto, Ferdi Soelaiman sebagai Abdul Karim, Wafda Lubis sebagai Rozak, Roy Sungkono sebagai Rusdi, dewasa, Ajil Dito sebagai Fahri, dewasa, Yoga Pratama sebagai Zaki, dewasa, almarhum. Ade Firman sebagai Karta, Doni Kesuma sebagai Ayah Kulsum, Ben Kasyafani sebagai Zainuddin Labai dan masih banyak lagi. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalam.